Sobat Kawanua, kembali berjumpa di Bicara Kawanua bersama saya Regina. Film layar lebar Uti dan Keke yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 akhirnya kembali mulai diproduksi, pemirsa. Film ini katanya berlatar belakang budaya, ada budaya Gorontalo, juga ada budaya Sulawesi Utara khususnya Minahasa. Nah, kira-kira seperti apa sih film Uti dan Keke ini saat ini? Kita akan membahasnya ya pemirsa. Dalam Bicara Kawanua kali ini sudah hadir bersama saya para pemeran Uti dan Keke dan juga ada produser Uti Keke, ada Pak Billy Noval. Halo Pak, apa kabar? Baik, Sehat Pak ya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, berikutnya yang di samping saya ini ada pemeran utama yang jadi kekenya. Ini ada Vanita Posuma. Halo Vanita. Halo Kak. Berikutnya di sampingnya, di samping Vanita ini ada pemeran keke kecil. Ada Lana Victoria. Halo Lana. Halo. Dan yang paling ganteng ya, maaf ya. Yang paling ganteng ada ada Adin Hidayat selaku Uti. Halo Adin. Halo Kakak Regina. Halo juga. Oke. Ya terima kasih ya, walaupun di tengah kesibukan syuting mereka mau menyempatkan waktu ya untuk bincang-bincang bersama kita semua Sobat Kawanua. Saya ingin menyapa produsernya dulu mungkin ya, Bang Billy. Bang Billy, ini kan film Uti dan Keke awalnya udah mulai casting dari 2019 ya. Oke, dari 2019 tapi ada sesuatu dan lain hal, begitu banyak tantangan yang dilewati sampai akhirnya baru bisa syuting di 2022 ini. Boleh diceritakan mungkin ya, ceritanya ini dari mana sampai akhirnya mau bikin film Uti dan Keke? Uti dan Keke ini sebenarnya terinspirasi ketika saya waktu itu kita lagi ada acara pemilihan Putri Indonesia. Ketika daerah saya Gorontalo dipanggil, itu semua mengatakan Gorontalo itu dari Sumatera. Oh, oke. Nah, Jadi dari awal mulanya karena terbeban karena Bang Billy asal Gorontalo begitu ya? Saya ibu Gorontalo, papa Oke. Minahasa. Oke, berarti ada darah Gorontalonya, tapi terbeban pas ada acara orang bingung ya Gorontalo itu daerah mana begitu. Silakan lanjut. Iya, teman-teman saya pada teriakin, wah gimana sih lu Bil punya PH tapi daerah sendiri orang nggak kenal. Coba lu bikin film tentang daerah lu. Itu motivasi saya awal. Ketika saya datang ke Gorontalo, saya melihat perkembangan film di Gorontalo ya lumayan bagus, banyak anak-anak YouTuber juga. Dari situ saya mulai berdiskusi dengan mereka-mereka. Pada akhirnya saya mendatangkan tim saya dari Jakarta. Kita survei, bikin skenario itu selama 5 bulan skenarionya. Dari skenario itu kami bergeser ke Manado. Tentunya untuk Tadi 5 bulan bikin skenario ya, Iya, tapi ide skenario. ceritanya itu ide adanya cerita baru di tahun 2019 atau sudah lama sebenarnya ada ide ceritanya? 2019 itu cerita Uti Keke beda judul. Oh, Nah, oke. ketika saya mengadakan casting dan ketemu dengan salah satu teman saya, Sandi Patria, di situ saya berdiskusi dengan beliau, maka tercetuslah judul Uti dan Keke. Oke, berarti ceritanya 2019 sebenarnya ceritanya berbeda begitu ya? Berbeda, Oke. judulnya aja yang berbeda, Oh, judulnya ceritanya saja. sama. Oke, ide ceritanya sama. Baik. Iya. Oke. Nah, ketika saya ketemu beliau menyarankan, lu kan Uti, Heeh. gimana kalau Uti dan Keke? Oke. Nah, saya pun merasa judul ini cukup enak didengar dan ada nilai, ya jujur aja kan kita orang ya, kita bikin film tentunya ya ada ininya juga kan. Ya kita melihat nama itu begitu identik di telinga orang Manado dan Gorontalo. Nah, makanya saya bilang ke saudara saya Sandi, ya udah oke, kita fix judul Uti Keke. Setelah kita melakukan casting, itu kita terbentur dengan COVID pertama.
7 bulan kita istirahat total, tidak ada pergerakan apa-apa. Di 2020 saya mencoba kembali, terhalang lagi dengan PPKM. Ya panjang sih UTKK sehingga bisa jadi suatu bisa Iya, iya. produksi dimulai itu panjang banget 2019 ceritanya. sudah casting pemain-pemain yang waktu itu bagaimana ceritanya? Nah, kalau saya ikuti perjalanan UTKK ini, dari kami yang sebagai produser dan tim produksi, itu kan ada kita casting, ada kita yang namanya memilih pemain. Ternyata UTKK itu tidak mau kita yang memilih, tetapi berdasarkan ininya Uti itu harus memilih, oh ini, Keke, oh ini. Itu. Jadi Saudara Adin begitu datang ke kantor saya kayak langsung ini kayaknya cocok jadi Uti. Sempat terjadi pertentangan di teman-teman karena melihat Adin ini kan orang Sunda Banten. Nggak ada muka Gorontalonya maksudnya atau bagaimana? Kalau wajah Gorontalo dia ke Mono Arfa. Oh, ada. Ya, kalau daerah Gorontalo ada juga Oh. yang kayak putih. Yang bikin jadi Banten. perdebatan kenapa? Dia kan dari Banten. Dialek berbeda. Oh, iya, iya, iya. Dari dialek itu berbeda, tapi saya yakin bahwa Adin bisa memerankan Uti di film ini. Oke, berarti Adinnya begitu datang di kantor langsung Bang Billy lihat, oh ini kayaknya cocok begitu ya, makanya langsunglah dilamar di hari itu juga. Iya, si ada Adinnya. 10 kandidat Uti yang datang hari itu, tapi saya feeling ini aja. Wah, ada 10 ternyata. Ya, ada 10 orang. Saingannya Adin Iya. ini, tapi ternyata Dan malah ada beberapa teman dekat saya. oke. Tapi ketika saya melihat mereka berakting, saya lebih memilih Adin Hidayat. Oke, wah luar biasa ya. Bagaimana dengan cewek-cewek cantik yang ada di samping saya ini? Ini ceritanya ketemu sama pemeran utama wanita yaitu Vanita dan juga ada Lana. Ini bagaimana ceritanya? Justru dengan Vanita tuh ada cerita lucu. Oke. Saya sudah mengedit wajahnya di proposal saya, tapi saya belum ketemu sama orangnya. Wah, wajahnya udah ada di proposal ceritanya, tapi orangnya belum tahu Saya sama belum ketemu. sekali. Saya belum tahu. Dapat fotonya dari mana dong? Dari saudara Sandi. Oh, oke. Sandi yang memilih Vanita waktu itu, terus dikasih ke saya. Saya bilang, ini orangnya mana? Oke. Kalau menurut lu gimana? Ya kalau menurut gua selagi dia orang Manado dan bisa berdialek Manado ya lebih Iya. bagus. Heeh. Gitu. Cuman pas kita mau casting hari ke-7 ya, Vanita datang. Oke. Di situ ketemu saya. Ternyata manajernya dia ya adik saya. Baik. Adik, maksudnya adik kandung atau Bukan, adik sekampung atau gimana? Adik sepupu, Oh, saudara adik sepupu. Oke. Oke, wah ini luar biasa ya. Kalau dengan Lana gimana ceritanya? Kalau Lana pas kita udah mau jalan syuting, Mm-mm. Sandi duluan ke Manado. Oke, Saya dari bilang- tadi di mention terus namanya Sandi. Sandi orangnya kayaknya harus datang juga deh di sini ya. Oke, mungkin nanti di segmen berikut ya Iya. pemirsa ya. Biar orang nggak penasaran siapa sih ini. Jangan-jangan Sandi yang main di film kartun itu atau siapa? Bukan ya, bukan. Iya. Nah, sama Lana tadi gimana? Pak Billy? Tim kami terbagi 3 pemberangkatan. Awalnya Sandi untuk Manado datang dengan casting ulang lagi pemeran Keke kecil. Begitu saya tiba di Gorontalo dengan tim, Sandi mengirimkan video. Ada 3 anak kecil. Dan saya lihat, wah ini kayaknya mukanya muka-muka orang Manado bilang muka-muka curang ini. Nah, maksudnya Ini muka-muka, waduh, gampang menipu lawan ini San.
Karena kan cerita di sini anak ini bandel, terus dia suka ngibulin pengawal ayahnya. Oh begitu. Makanya saya lihat, wah ini muka-mukanya muka tengil nih. Cocok jadinya. Udah San ini aja. Oke. Saya belum ketemu dengan Lana. Nanti hari ke berapa syutingnya dek? Baru datang ke Gorontalo ya. Udah Oke, jadi mau memang sebagian besar ini direferensi udah mau ya. 2 hari, udah mau 3 hari syuting. Oh oke. Dia Baru datang, ketemu anaknya. baru ketemu. Oh ini yang jadi Oke. keke kecilnya. Wah luar biasa. Ternyata wajah mereka juga agak mirip juga. Iya iya iya, agak mirip. Keke kecil, ini yang keke besar ya, ini pemirsa. Oke, saya ingin langsung tanya-tanya yang orang Manado, tunggu dulu ya. Saya ingin tanya-tanya ke Adin dulu deh, Adin. Adin ini kan memerankan Uti. Uti ini kan orang Gorontalo ya. Gorontalo, Jadi ini bagaimana Adin beradaptasi begitu kan, harus ada adaptasi dialeknya dan sebagainya. Betul. Itu ada kendala atau bagaimana? Oke, jadi sebelum kita berangkat ke Gorontalo, ini kita diadakan kayak acting coach juga di Jakarta. Terus sedikit banyak ngedengar kayak Bang Billy kan orang Gorontalo asli. Iya, Ya iya. aku ngedengerin dia ngomong aja tuh. Oh, suruh Bang Ngedengerin Billy banyak ngomong gitu iya. ya, biar bisa didengerin Terus kita ya. dengerin sambil belajar. Terus dan kita pertama kali ke Gorontalo pun belum langsung syuting. Jadi sempat kita tanggal 4 ke sini terbang dari Jakarta ke Gorontalo. Itu belum langsung syuting tapi kita mengenal warga sekitar, cara ngomong mereka, terus kita juga pernah langsung ke pasar-pasarnya gitu. Observasi Observasi langsung langsung di di lapangan ya. lapangan, melihat mereka cara ngomong, terus cara berdialek. Karena di sini kan peran Uti ini nggak 100% ngomong Gorontalo. On Indonesia tapi dialeknya dialek Gorontalo. Nah, jadi ya itu ya bisa dibilang agak-agak mudah susah ya. Cuman ya di berjalannya waktu alhamdulillah akhirnya kita menemukan bahasa Gorontalo dan dialeknya itu udah melekat lah sampai orang bilang pernah pas lagi live ngana orang Gorontalo asli gitu kan. Enggak, gue bilang aslinya ya Banten. Cuman Iya, berarti iya. kan penilaian mereka itu berarti oh udah berhasil nih jadi orang Gorontalo gitu. Iya, iya, iya. Dengan mereka nggak tahu kalau misalnya aku tuh bukan orang Gorontalo loh gitu. Iya. Aku tuh orang Banten. Ya udah lama di Jakarta. Paling Tapi gitu. boleh ya dengan menyesuaikan sampai turun ke pasar loh pemirsa Iya, ya, waktu akhirnya itu. bisa berdialek Gorontalo dan mungkin banyak ada coachnya langsung ya orang Langsung Gorontalo orang ya. Gorontalo Oke. asli. Itu Bang Tapi Billy. untuk bahasa Gorontalo mirip-mirip bahasa Manado enggak sih sebenarnya, Bang Billy? Ya sebenarnya kan kita Sulawesi Utara Iya, hampir dulunya. mirip kan ya? Hampir mirip, cuman dialek penarikannya aja yang agak beda. Dialeknya kayak apa coba? Maksudnya? Kalau Gorontalo kan kebanyakan O Oh. atau cara pengucapannya lebih halus. Kalau Manado kan nganak kita. Iya, iya, iya. Kalau Gorontalo saya. Oh, Gorontalo pakai saya. Saya. Oh, oke, oke. Tapi untuk bahasa yang dipakai film Uti Dengkeke ini kebanyakan bahasa daerah atau memang bahasa Indonesia baku atau bagaimana? Saya menggunakan bahasa daerah. Oke. Bahasa daerah Gorontalo dan Manado. Tapi juga disambung dengan bahasa Indonesia. Oke, berarti campur-campur begitu ya. Oke, Di-mix. baik. Tapi selama syuting untuk Adin nggak mengalami sesuatu yang waktu di Gorontalo ada yang sulit nggak dilupakan, kayaknya ini menarik. Baru pertama kali ke Gorontalo pas syuting. Ya, jujur emang baru pertama kali ke Gorontalo dan memang untuk memerankan mungkin bukan Uti aja ya, Uti, Keke atau Nou, ada Nou juga di sini. Oh, Mereka ini mungkin kayak apa ya, nama keramat banget bagi orang sana. Ada teman juga yang memerankan sebagai Nou tiba-tiba langsung sakit, Hah? kayak perkenalan diri gitu. iya ya. Sama budaya mungkin di daerah Gorontalo sendiri. Langsung sakit, kenapa bisa sakit? Maksudnya Apa ya? kayak karena ada mistisnya atau syutingnya, gimana ya? strippingnya, Enggak atau sih, budaya, kayak lebih- atau mungkin cuacanya berbeda dengan di tempat yang lain Lebih atau ke bagaimana? ini ya, lebih ke budaya mungkin Nou itu kayak memperkenalkan Nou itu harus seperti ini loh gitu. Maksudnya Oke.
Karena kayak dari effortnya leluhurnya, syutingnya enggak, gitu ya? leluhurnya itu loh, Oh, leluhur. iya, iya, siap. Karena kayak keramat banget gak sih Bang? Kayak Uti juga kayak suatu yang spesial banget di daerah Gorontalo untuk menyebut nama Uti. Nggak sembarangan orang nempel nama Iya, Uti iya, itu iya. sendiri gitu. Keramat gimana Bang Bil maksudnya? Sebagaimana kita ketahui bersama, Gorontalo itu adalah daerah yang satu dia merdeka pertama, yang kedua Gorontalo itu terlalu lekat adat sama budayanya terlalu ini banget. Iya. Maksudnya nama Uti, Nou itu nggak bisa sembarangan disebut atau Nama bagaimana? Uti itu adalah gelar dari seorang laki-laki Gorontalo. Nou adalah nama gelar seorang perempuan Gelar Gorontalo. adat atau bagaimana? Eh, Kalau saya lihat sih itu udah kayak suatu gelar sebutan buat seorang Oke. wanita Mhm, Gorontalo. mhm. Oke, baik. Jadi itu gelar sebutannya mirip Iya, keke kan kalau iya Minahasa mirip kan? keke. Mungkin lebih ke ini sih ya, karena kan yang pemeran Nou atau Uti ini bukan orang asli sana. Ya. Jadi mungkin perkenalan diri kamu itu harus cocok jadi orang sana itu ya kita kasih ya kayak Nou aja disamperin hal mistis. Hah, disamperin hal mistis. Ya, Ada hal mistis waktu syuting di Gorontalo. Padahal ini bukan film horor ya pemirsa ya. Ini bukan film horor sama sekali ya. Tapi ini film kayak romansa begitu kan. Romance kan ya Bang Billy. Persahabatan, Oh, persahabatan. Lebih ke persahabatan. ya Bukan percintaan ya. bukan. Oke, lebih ke persahabatan. Tapi kok bisa ada hal mistis di Gorontalo? Siapa yang mau cerita ini? Adin? gini, boleh Adin dulu ya. Ya. Sebelum apa sebenarnya belum mulai syuting nih, untungnya sih Hmm. kejadian itu sebelum mulai syuting dan mungkin yang Adin bilang tadi nama No itu nggak sembarangan dipakai sama orang yang bukan asli orang sana. Oke. Jadi diperkenalkanlah hal itu dan memang yang jadi peran No ini namanya Diva ya, teman kita Diva dan dia udah orang Padang asli dan katanya memang di Gorontalo itu adalah Serambi Madinah. Hmm. Dan memang sebenarnya Diva pun orang Padang, Padang juga namanya disebut juga Serambi Madinah ya. Nah balik lagi kenapa tiba-tiba ada hal mitis itu, ya mungkin kayak dikenalin Tapi No, hal mistisnya apa maksudnya? Coba. kerasukan, kerasukan Oh. dan memang dari No itu dan pertama kali dia datang ke penginapan yang dia lihat itu samping kamar itu nggak ada rumah, cuman apa kayak sawah, sawah Ya. persawahan sampai gunung gitu. Sedangkan manajernya bilang, Rita, manggilnya kan nama peran ya, Ya. nama perannya Rita. Rita itu di situ ada rumah, emang kamu lihat apa gitu kan? Loh Bun, aku ngelihat pas buka jendela itu persawahan semua sampai ada gunung gitu, indah banget ya. Apa Gorontalo ini gitu. Jadi kayak dilihatin hal-hal yang bukan aslinya gitu. Oke. Terus ada di penginapan juga dia melihat istana. Dan ternyata memang dicerita flashback dari orang-orang zaman dulu sejarahnya. Di situ memang tempat dulu ada kerajaan dan istana itu memang sudah ini ya. Dan itu bisa dia lihat. Wah, tapi memang orangnya ada six sense-nya atau bagaimana, Bang Billy? Eh, Diva itu dia Ada six sense juga sih. iya, Oh, Ada six sense. iya. keenam. Mm. Jadi ketika kita reading di Pentadio Resort, belakangnya itu kan Danau Limboto. Oh, Kisah sejarah Gorontalo kan ada di situ. iya. Dia ngomong sama kita, Kak, keren banget. Kayak ada istana-istananya ya. Padahal nggak ada ya. Nggak ada. Tapi untung pemandangan yang indah kan yang Begitu kelihatan. dia lepas dari situ, dia langsung kesurupan. Kesurupan. Ada yang masuk Iya. dan ketika kami mengundang orang yang ngerti, Iya. kata dia ini sebagai kata sapaan dan Perkenalan. sebagai perkenalan Iya, iya. karena iya. dia memerankan Iya. sebagai diri mereka Oh, Betul. yang gitu. sudah Tapi untung yang nampak itu hal-hal yang baik, yang indah-indah Betul, kan, iya. nggak ada yang serem-serem sih. kan, nggak ada. alhamdulillah sih hal-hal yang bagus. Oke, tapi kalau untuk
Uti sendiri ada hal-hal Kalau yang dirasakan? kalau Uti memang nggak ngerasain itu, cuman mungkin lebih ke apa ya? Apa karena dari Banten juga kan sebenarnya kayak katanya sih Gorontalo sama Banten ini ada keterikatan juga Ya. dari silsilahnya, dan makanya pas memerankan Uti dan datang ke sana tidak terjadi hal-hal yang si Oke. Noo alamin gitu kan. Oke. Cuman kayak oh ini mungkin dari diri sendiri itu ngerasain kayak oh ini mungkin perkenalan karena dia menjadi peran Noo, terus Oke. Uti pun ya Tapi gitulah. kalau Uti untunglah nggak Enggak, merasakan yang aneh-aneh ya. alhamdulillah. Oke. Itu perkenalan ya luar biasa dikasih lihat istana dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman dari pemeran ceweknya ini? Saya penasaran. Ini ke Vanita dulu deh. Vanita ini pertama kali main film layar lebar atau bagaimana? Kalau aku udah kedua kalinya. Oke. Kalau film yang pertama itu bareng Kak Mongol juga, waktu Oh, itu film udah tahun 2016 dan ini film kedua aku. oke. Nah, ini kan main film yang kedua. Vanita asli Asli Minahasa. asli Minahasa ya, Posuma kan. Iya. Tapi lahir besar di Minahasa juga atau Iya, lahir besar Minahasa, di ibu Minahasa. kota? Oh, oke, di Minahasa. Sampai akhirnya pilih terjun ke dunia film gimana ceritanya? Jadi awalnya aku tuh ikut pemilihan duta wisata di Manado dari tingkat kota sampai kabupaten, terus ikut modeling juga. Nah dari situ pertamanya aku diutus top model gitu, kayak wajah Femina gitu. Jadi berangkat ke Jakarta tahun 2016. Ya, tahun 2016. Dari situ udah mulai casting-casting film, udah mulai casting sinetron, iklan gitu. Nah, puji Tuhan dari situ aku dapat film pertamaku yang itu, yang bareng Kak Mongol itu. Dari situ berjalannya kali aku ke sinetron dulu, web series, nyanyi juga, Oh, nyanyi juga. rohani, Oh, iya bisa rohani nyanyi. pop juga Jangan bisa. ada albumnya. Puji Tuhan ada. Oh, ada ya. Oke. Oh, Iya. ya orang Manado biasanya bagus-bagus suaranya. Ya dari situ singkat cerita pas kemarin seperti yang Kak Willy bilang udah di orang Manado bilang so share ini Vandita ini dari ini, tapi kendalanya waktu itu ada apa di manajer Fafa. Nah puji Tuhan memang udah rencana Tuhan ya, Fafa bisa memerankan Keke di apa namanya Uti Deng Keke ini. Tidak keke. Tadi kan dibilang Bang Billy, padahal belum ketemu. Fafa juga, Vania nama panggilnya Fafa ya. Fafa juga belum setuju, belum tahu ceritanya. Tapi udah diambil fotonya sama Bang Billy. Tapi begitu tahu ternyata mau dipilih jadi pemeran utama Keke, ini gimana perasaannya Vania? Puji Tuhan bersyukur karena seperti yang kita tahu film itu kan bukan sembarang yang milih karakter ya, karena emang benar-benar yang harus oh ini nih karakter ini yang emang cocok banget kan. Nah, Iya. sedangkan Fafa Pemuka ini kan oriental ya, dengan berbagai macam film yang kayak horor apapun itu, maksudnya mereka orang kadang istilahnya kadang kalau ada wajah-wajah oriental yang main Iya. film. Tapi puji Tuhan di film Uti dan Keke ini maksudnya Tuhan kasih kesempatan Fafa boleh mau main di sini. Oke. Gitu. Tapi kalau dari alur ceritanya, menurut Fafa gimana? Kalau dari alur ceritanya pertama mendengar sinopsisnya pun Fafa bangga karena ini membawa beberapa budaya pariwisata juga. Oke. Nah, di situ kan kita udah bisa ngelihat maksudnya dua kota di mana maksudnya tuh mempersatukan dalam arti toleransi, Oke. membawa ketoleransian gitu. Memang dua-dua mirip ya Bang Billy ya, matanya hampir mirip gitu, agak-agak oriental, tapi bisa memerankan Keke. Kalau dari Fafa sendiri pengalamannya selama ini syuting, itu yang jadi tantangan terberat itu memerankan apa sebenarnya? Sebenarnya kalau dari bahasanya mungkin sehari-hari Iya. Kang, sehari-hari kalau mau bilang, cuman lebih ke ekspresi. Biarpun Oke. torang maksudnya bahasa dan torang sehari-hari, tapi lebih ke ekspresi dapat atau tidak. Oke. Jadi lebih Kalau dari memahami. Fafa taunya ekspresinya dapat atau tidak itu nanti tanya ke produsernya atau bagaimana? Iya, pastinya. Malah awal sebelum kita casting pertama kali itu kan kita dites dulu kan. Coba Ngana bilang
kayak pesongana begitu. Tapi waktu aja Fafa tidak menunjukkan yang kayak seperti apa yang dibicarakan itu, maksudnya Iya, iya, iya. kayak pesongana, coba ada bikinnya itu ada beberapa apa karakter wajah misalnya kayak pesongana jutek, kayak pesongana itu Iya, kayak iya, iya, merayu iya, gitu iya, kan, iya. ada beberapa ekspresi wajah. Dari situ kayak oh iya ini tuh bukan apa namanya bukan gampang, karena kan kita emang benar-benar harus ada rasa di mana kita menunjukkan ekspresi wajah yang tepat. Oke, Gitu. gitu ya. Tapi kalau untuk tadi kan bilang alur ceritanya soal pertemanan begitu ya. Memang nggak ada pacarannya sama sekali ya berarti ya? Bang Iya, Bill nggak nggak ada, ada ya? nggak ada. Oke. Nah, kalau dari Fafa merasa tertantangnya itu ada scene-nya yang agak sulit nggak yang waktu diproduksinya? Apa ya? Gampang semua. Gampang semua, wah ini luar biasa ya, ini gampang Gampang semua, semua. kurang menantang begitu maksudnya atau gimana? Ya itu sesuatu yang Fafa bilang tadi, apa ya Adin ya? Ya paling pas kita take berempat gitu kan. Karena Oh, iya. ya karena Nggak mungkin ada kalau scene yang susah-susah jambak-jambakan begitu, nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Bukan ini ya, bukan apa Bukan. hidayah. Oke. Ya paling scene-scene yang bisa dibilang kita berkumpul berempat karena kan itu butuh blocking Oke. terus teman-teman yang lain juga untuk kumpul bareng. Terus kadang ada yang satu salah akhirnya kita ngulang semua Oke. gitu kan. Dan harus benar-benar perfect di situ. Paling itu sih kesulitannya Eva ya. Oke, Gitu, ini luar gitu aja. biasa ya, apresiasi yang luar biasa untuk pemerannya. Nah, sekarang ini ke yang kecil dulu dong, Lana. Gimana Lana? Lana umur berapa sih Lana? 14. 14 tahun, berarti SMP kelas 3 ya? Wah, SMP kelas 3. Lana main filmnya baru kali ini juga atau bagaimana ceritanya? Ya, first time. First time main film, wah luar biasa. Sampai akhirnya masuk di film Uti dan Keke ini diajak siapa? Kak Sandi. Kak Sandi lagi, mana orangnya ya? Oke, diajak Kak Sandi, tapi sebelumnya memang udah ada basic teater, suka drama atau gimana? eh Karena dari dulu suka nonton film toh. Heeh. Jadi memang Lana suka dengan acting. Oke. Dari dulu Lana suka acting. Jadi cuman baru kali ini Lana memang benar-benar di film. Oke. Jadi Berarti pas dengar oh mau join film layar lebar, Lana langsung membekali diri, misalnya ada ikut latihan acting khusus kah, di coach, dilatih khusus atau gimana? ada Lana latihan Ada. sama Kak Sandi. Oke. Ada berapa hari, terus Oke. Lana langsung ke Gorontalo syuting. Wah, ini cuma beberapa hari langsung syuting, tapi kalau lihat bagus ya aktingnya si Lana. Nah, Lana ini jadi keke kecil ya. Iya. Keke kecil yang Lana tangkap itu ceritanya gimana kalau dari sisi Lana ini? Keke ini seperti apa sebenarnya? Oh, Kalau si keke kecil ini? iya, Maria itu tomboy. Oh, nama aslinya Maria ya si Iya, keke. Maria. Oke. Maria itu dia kan ada pengawal, Hmm. namanya Omongol. Hmm. Dia suka karena mamanya itu kan super Oh, ya, overprotective ya. overprotective. Oh. Nah, jadi mamanya ini ada kayak pengawal gitu, kasih pengawal buat Maria. Iya. Soalnya kan Maria ini nakal toh, jadi dia suka main sepeda, pokoknya tomboy, Iya, tomboy. iya, iya. Jadi Lana memang mesti mendalami. Jadi Maria itu Scene yang paling nakal apa oh, di filmnya? Ngedorong Umar ke got. iya. Iya. Jadi Maria itu pokoknya dia tomboy anaknya. Cuman kalau dengan papanya itu dia lembut nah dengan papanya. Cuman dengan Nurut, mamanya itu ya. lain kali suka ribut gitu. Oke. Jadi ndak itu dah. Apalagi dia omongol. Oh, berarti itu ya, berarti suka kerjain omongol gitu ya Iya, di iya. film ya. Ah, Oke, ternyata omongol pengawalnya Lana ya di ceritanya. Tak kirain apa driver online atau apa, bukan ya? Oke, nah Lana tadi kan dibilang memerankan Keke yang tomboy, tapi selama syuting gimana? Nggak kesulitan sama sekali? Apakah memang karakter aslinya juga seperti itu, tomboy atau gimana?
ada sesedikit mirip, cuman Oke. memang Lana kan baru first time juga Hmm. toh, jadi Lana lain kali harus belajar biar bagaimana harus memang kayak Maria, memang Lana ini anggap Lana itu Maria, jadi Oke. pas acting memang kan kemarin juga Maria kan memang harus nangis toh, jadi Ah, Lana mesti mendalami no, jadi nangis. iya. Nangis gara-gara apa itu sampai nangis? Mau pindah ke Gorontalo Oh karena ya. eh Mau pindah ke Gorontalo nangis. karena iya nangis. Oh, oke. Karena Maria nih mau setinggal di teman-teman yang ada di Manado. Oke. Gitu, Cek. Tapi itu nangis di aktingnya beneran apa dibantu? No, beneran. Beneran, asli nangisnya. Wah, luar biasa. Itu bayangin apa sebenarnya waktu nangis? Harus ada lah yang membuat saya menangis Oh, dan apa ya? Memang feel harus rasakan rasa Maria yang dia ndak mau pindah ke Gorontalo Oke. karena nih mau setinggal di teman-teman yang ada di Manado. dan itu yang memang bikin, maksudnya kan biasa orang mau nangis suka mikir yang lain kan. Iya. Kalau mungkin yang udah dewasa, sakit hati diputusin pacar, sampai akhirnya bisa nangis. Kalau Lana mikirin apa waktu itu? Ada Lana di apa ya? Lana di apa Di otak mikirin apa waktu itu? ada sesuatu hal, terus ya itu, Sampai bisa akhirnya ya nangis sampai alami ya. nangis, ya. Kalau yang kayak gede nggak ada nangis-nangisnya? Ada scene itu, tapi cuma satu scene doang Oh, nangisnya. satu scene doang. Oke. Bang Billy, biasanya kan orang suka juga nonton yang romance-romance. Tapi ini kenapa memilih temanya temenan aja? Jadi gantung, berarti hubungan tanpa status dong ini atau gimana? Cuman berteman begitu berarti? Bukan. Film Uti Keke lebih menggambarkan sosok persahabatan dari 4 orang anak Oke, yang berbeda agama. oke. Mereka bertoleransi, terus mereka mempunyai cita-cita. Oh, oke. Satu anak petani miskin, satu anak seorang perwira angkatan laut, satunya lagi dia seorang Tionghoa, satunya lagi dia seorang anak pengusaha. Oke, berarti ini 4 pertemanan dengan latar belakang yang berbeda ya? Berbeda-beda. Sama yang paling utama, seperti halnya kita ketahui bersama, Indonesia ini kan ada berbagai suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, saya menggambarkan di sini toleransi beragama yang begitu erat sejak mereka kecil sampai dewasa. Ya, seperti kita ketahui juga Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dan memang kalau untuk Sulawesi Utara kan terkenal dengan toleransinya dan itu yang mau dipromosikan Iya. lewat film. Siap. Oke, baik. Nah, kan ini selama syuting ada beberapa daerah yang dikunjungi ya, ada Gorontalo, ada Minahasa Utara juga. Ini udah banyak tempat wisata yang dikunjungi berarti ya. Ini gimana pengalamannya selama syuting di tempat-tempat yang bagus-bagus? Mungkin dari orang luar ya, kalau orang Sulawesi Utara ya udah tahu lah ya tempatnya. Saya ingin tanya pengalaman orang dari Banten ini, lihat alam yang ada di Gorontalo sama di Sulawesi Utara. Silakan, bagaimana tanggapannya? Yang lihat alam Indonesia ya sama-sama Indonesia toh. Kalau misalkan Gorontalo sama Minahasa pun sama. Cuman yang bedain adalah cuaca ya. Cuacanya lebih panas Iya. atau ada salju-saljunya mungkin? Kalau di Gorontalo itu kalau kata orang sana dua iklim. Oh. Panas dan panas sekali gitu Iya. kan. Iya, dan saya rasakan memang seperti itu gitu. Kalau di Banten nggak sepanas itu ya maksudnya? Kebetulan memang emang lahir di Banten, cuman sudah lama di Jakarta. Oh, Nah, kalau di oke. Jakarta sendiri emang panas tapi nggak sepanas yang ada di Gorontalo gini. Wah. Warganya pun keluar pada saat sudah agak sore kalau di Iya, Gorontalo iya, ini. iya. Kalau di Jakarta kan dari pagi juga sudah Ya, aktivitas kan luar biasa kan. Nah, kalau di Gorontalo ini memang saya melihat banyak orang warganya yang memang beraktivitas ketika sudah agak sedikit gelap gitu kan gitu. oke. Dan ketika ke Manado atau Minahasa, ini saya jadi teringat sama udaranya Bandung di sini tuh. Oh. Dan memang
salah satu kota yang sangat saya cintai adalah Bandung sih. Maksudnya dari segi cuaca atau iklimnya dan denah-denah kotanya. Dan ini Iya. kayak mirip banget kayak sekarang itu kayak saya berada di Bandung juga gitu ngerasainnya gitu. Kalau Dan untuk enak sih. lokasi syuting, destinasi wisata ada nggak yang wah ini kayaknya bagus sekali, ini cocok Kayak tadi untuk oh iya. yang tadi di mana? Tadi itu kita di mana ya lokasinya? Di pantai. Pantai. Apa ya? Kemah. Tadi ya? Kemah. Iya Kema. Sebenarnya kita mau ke daerah Likupang. Likupang. Oke. Cuman karena hari Sabtu mungkin kita nggak bakalan bisa shoot di sana. Iya, rame Karena ramenya ya kan. Oke. Alhasil kita memilih lokasi yang mungkin agak sedikit dekat dan tapi tetap itu sih bagus banget sih ya. Kalau saya melihat memang pantainya pun masih putih dan terawat sekali kayak belum ada orang yang menjamahi itu gitu. Iya, Dan iya, iya. bagus banget sih. Keren. Jadi kalau memang ada waktu, Adin besok-besok pengen balik lagi ke situ Pengen, ya? pastilah, pengen banget. Ntar kan promo mau kesini lagi. Iya. Nah kalau Iya. Fafa gimana? Ke Gorontalo baru pas syuting film kah atau memang sudah pernah? Iya, baru pertama kali. Di sana tuh Fafa ke Benteng Otanaha, Benteng Otanaha sama pantai apa ya itu? Kurinai, sama hiu paus. Oh iya hiu Gitu. paus yang memang terkenal itu Cuman ya. segmennya hiu paus itu nggak jadi diambil kan, Oke. karena waktu itu cuaca udah agak gelap, agak gelap gitu juga sih. Oke, Sejauh- tanggapannya soal daerah Gorontalo dengan alamnya bagaimana? Panas sekali Kang, panas sekali. Rikit orang, aduh, ada apa lihat ya tuh. So jadi itu cuman, Langsung naik iya. kintonnya ya. Yang paling parah kru. Oh, Kru Astrada saya sampai gosong-gosongan. iya. ya kayaknya rata-ratanya ada banyak orang Bandung kan ya yang biasa didingin tiba-tiba dijemur gitu ya, tapi cuman cuacanya aja gitu ya yang jadi Iya, kendala sejauh itu kemarin. cuman itu menyenangkan selama berada di Gorontalo. Oke, yang terakhir sebelum kita break dan ganti ke yang lain, mungkin ada pesan-pesan untuk penonton, untuk Sobat Kawanua, kenapa harus nonton Uti Deng Keke? Silakan, mulai dari Fafa dulu. Oke. Buat ngoni semua harus nontonnya Uti Deng Keke karena di situ memberikan kita pelajaran tentang dimana toleransi satu sama lain, dimana kita kebersamaan kita untuk meraih cita-cita kita. Jadi bukan karena kita bersama untuk saling menjatuhkan, tetapi namun kita bisa untuk mendukung satu sama lain untuk meraih cita-cita. Oke, Lana silakan. Mengapa harus nonton Uti Deng Keke? Silakan. Harus karena menurut Lana ini film Uti Deng Keke itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Yang pertama sama yang Kak Fafa tadi bilang, toleransi, persahabatan, bagaimana orang bisa meraih cita-cita bersama-sama, bagaimana orang kalau sama-sama itu nih saling menjatuhkan sama. Jadi Oke. harus nonton. Oke, jadi ada pelajaran ya yang didapat. Silakan Adin, kalau dari Adin gimana? Oke, kalau menurut aku ya, kenapa kalian semua harus nonton Uti Deng Keke? Ya aku nggak mau cerita banyak lah. Jadi biar kalian penasaran, langsung aja tonton Uti Deng Keke nanti di bioskop. Iya, itu dia ya. Dipanggil-panggil ada kan yang bilang Sandi. Nah ini dia orangnya ya pemirsa, udah ada bersama saya, ada Sandi Patria ini yang salah satu yang bikin ide cerita dari Uti Deng Keke. Kemudian ada juga di samping Bang Sandi, ada Bang Ridwan Abdul, ini sebagai papanya Keke atau Pak Edi ya. Kemudian ada juga pemeran teman-temannya Uti Deng Keke, ini ada Sharon Masi, kemudian ada juga Rama Purba ya ini. Uti Deng Keke ini akhirnya diputuskan untuk pertemanan. Kenapa sih cuman batemang begitu, cuman pertemanan, nggak bikin betul-betul romance? Jadi gini, tadi Billy kan tadi ngomong kan film itu sebenarnya judulnya bukan ini. Karena dia datang ke Manado untuk cari casting, kita bilang begini, oke lah, lu mendingan cari judul yang bisa jual. Dekat nggak sih? Ya, dekat. Yang bisa dijual, jadi dijual banget. Yaitu kita kan ini Manado Gorontalo ini kan dulu satu provinsi ya. Ya,
Dan Uti ini bukan barang baru di Manado gitu loh. Iya. Jadi setiap kali Ada kita lagunya kan? pasti itu kan Uti ya. so kawin Nah, itu dia. deng keke. Kok kawin Iya. sih? Udah kawin aja loh. Ya. kawin kayaknya. Tahu. Udah. Jangan bahas nikah. Ya. Skip ya, San. Oke, ini sahabat gue juga. Jadi Uti Dengkek itu cuman hanya sebatas kita lagi ketemu di tempat makan, ketemu sahabat gue yang namanya Billy itu ya, Billy ya. Tercetuslah judul ini Uti Dengkek itu karena memang dia kebetulan juga mengerti bahwa kita ini membutuhkan film-film yang sudah kita sepantasnya kembalikan lagi film-film bernuansakan persahabatan. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Ridwan ya, Bang Ridwan. Ini Iya, seorang Mbak. lawyer. Iya, betul Gimana sekali. ceritanya tersesat di layar lebar? Oke. Awalnya saya sebenarnya adalah kuasa hukumnya Gema Production ini. Oh, ya, kuasa PH-nya, hukumnya. Production House. Iya, kalau nggak diajak bahaya ya. Bisa informasi ya, Mbak. Bisa gulung tikar ya. Gitu. Awalnya saya bercakap-cakap sama Billy gitu kan. Bang, nama abang dicantumkan aja gitu ya sebagai. Oke. Seminggu sebelum para kru ini datang ke Gorontalo, gue bincang lagi dengan Billy. Bang, mau main? Boleh deh gitu. Kayaknya ada tantangan tersendiri buat saya sendiri gitu. Karena keseharian sebagai seorang lawyer gitu loh. Dimana ini adalah film layar lebar pertama kali. Iya. Ya. Nggak ada yang pengalaman sebelumnya? nol pengalaman. Oke. Ya, sehingga Ada film lain kayaknya deh. Oh, ya ini banyak juga latihan sama brother saya nih gitu kan, Bang Sandi gitu. Sehingga gue merasa tertantang. Boleh deh kalau begitu gitu loh. Saya coba. Ya alhamdulillah dalam perjalanan ternyata bisa pengalaman gitu pertamanya syuting film apa? Satu kata? loh. Beda ya. Artinya Oke. pekerjaan yang keseharian saya sebagai seorang lawyer dengan sebagai aktor nih, ya itu sangat beda banget. Oke, kalau masih ada datang tawaran lagi, masih mau kah atau menyerah? Kenapa tidak? Oh, kenapa tidak ya? Masih mau ketagihan ini ya, Bang Kayaknya dia Will? betah di profesi ini kayak betah deh. Iya. Kak. Iya. Tapi mungkin berikut adegannya guling-guling begitu. Terakhir gulung kabel. Jadi ini sebenarnya lu nggak pernah nanya, dia Muslim. Oh. Harus berperan sebagai papanya Keke yang Kristen, benar kan? Oh, ya. Sehingga saya seorang Muslim dan disinilah kenapa salah satu yang diangkat di dalam film Uti Dengkeke ini adalah toleransi beragama. Ada scene masuk gerejanya? Ya, Ada. gua kemarin itu Dan sama sekali masuk gereja dan Nggak bahkan apa-apa ya? banyak Bahkan mau lagi ya? bahasa-bahasa saya itu ada puji Tuhan gitu kan. Ya gitu loh. Sehingga saya harus dituntut bagaimana tentang toleransi gitu wah, loh. luar biasa. Ya. Apresiasi yang luar biasa ya. Ini seorang muslim ya pemirsa, tapi berperan sebagai seorang ayah Kristen taat lagi ya. Taat. Karena di Oke. sini ini adalah sosok ayah Keke itu adalah ayah yang taat kepada Oke, agamanya, yaitu oke. agama Kristen dalam hal ini. Wah, luar biasa. Oke, saya ingin ke yang cantik juga sana ya, ada Sharon. Ini dulu deh Kak, udah takut nungguin udah merah-merah soalnya, takut Iya. meledak. Sharon ini asli Manado atau dari mana? Tomohon. Oh, orang Tomohon. Oke, Sharon di sini berperan sebagai Sharon juga ya, nama Iya. yang sama. Teman dari Keke? Maria. Dari Maria, oke. Ini Sharon di sini perannya seperti apa? Teman yang baik kah atau teman yang seperti apa? Teman yang baik tapi sedikit Judes. cuek gitu. Oh, Jutek. Oke. Jutek, ada jutek-juteknya begitu ya. Iya. Oke, ini dari tadi yang paling banyak ngomong ya, saya ingin ke Rama. Ini Rama asli mana? Aku? Iya. Aku Batak dari Medan. Oh, Horas. Kak Horas. Batak di mana juga Medan, Bos. Emang sejak kapan Ada Batak kan di Padang? Amerika ada Oh, iya, Batak. Rama baru kali ini ke Gorontalo sama Sulawesi Utara. Aku udah ke sekian kali Kak. Oh. Karena memang tipikalnya warawiri, jadi suka bolak-balik kayak Oke, gitu sih. kaki gatal kalau orang sini bilang ya. Betul. Oke.
Nah, bagaimana tanggapannya soal Sulawesi Utara, soal Gorontalo selama syuting ini? Agak-agak gimana gitu ya karena Gimana? ada 2 musim kan. Kalau Heeh. katanya mah di Gorontalo itu kalau nggak panas panas banget ya kan. Dari Jakarta glowing pulang-pulang buluk, Bu. Wah. Tapi suka banget dengan makanannya, enak banget, luar biasa Oke, banget, menunya oke. best. Iya, aku termasuk adalah selain pemain, aku juga ngetel koin di sini, ngebantu Pak produser, tapi untuk di karakternya temannya Maria dan pelatih nari kayak gitu, Kak Regina. Pelatih tari, ada Yes. scene nari Ada ya? scene tari di Gorontalo sama di Manado. Oh, kayak gitu, oke. Berarti tari. sekaligus pengarah koreografinya ini ya? Bisa dikatakan seperti itu. Oh, oke. Nih, kita nih film ini sebenarnya dibantu juga oleh ada bintang tambahan ya, itu Iya. pejabat di sini Minahasa Ada Utara. komedi-komedinya juga Oh ya iya pasti kan berarti ada namanya? Mongol, Iya, ada iya. Tante Lala sebenarnya, ada Tante Lala. Iya. Cuman nggak bisa datang lah karena Tante Lala kan Iya. padat. Ada Didorowa, Bro Mongol, itu kan mereka itu adalah cameo-cameo yang dihadirkan di film ini Oke. untuk menambah daya tarik atau juga menambah lagi warna film ini. Iya, berarti ada komedi-komedinya juga. Iya, ada Otomatis komedinya. itu, udah otomatis Iya, banget. otomatis. Oke. Ada juga special guest yaitu Pak Bupati Minahasa Utara. Iya, Ya, main di film ini satu scene aja tapi oke lah. Oke, Ya. Thank you ya siap. Pak Bupati. Yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Kawanua ya, biar bisa nonton Uti dan Keke itu apa kesannya, terus mengapa harus ditonton? Film ini sangat luar biasa bagi saya ya, sehingga film ini wajib ditonton ya, karena menceritakan tentang budaya, tentang toleransi yang sangat luar biasa. Sehingga nyesel deh kalau nggak nonton film ini, gimana produksi film ini sampai jadi dan bagaimana ceritanya, itu wajib yang harus ditonton buat masyarakat Kawanua. Oke, luar biasa. Yang terakhir dari Bang Sandi, pesan-pesan. Nonton film ini berarti kita sedang membantu negara ini menjadi lebih baik. Jangan lupa ini film sangat mempunyai pesan moral yang sangat tinggi. Pemerannya diganti-ganti agamanya, tapi dia baik-baik aja ya kan, gitu kan. Iya. Kemudian juga saya juga suruh Rama ganti peran gitu kan, dari cowok jadi cowok banget gitu kan. Dan jadi gini, kita wajib nonton. Oke. Kapan lagi kita bisa nonton produk lokal yang datang dari 2 daerah dan menghadirkan kearifan lokal. Nah, oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya untuk semua pemeran dari Uti dan Keke, produser juga yang tadi ada Bang Billy, ada Fafa, kemudian ada Adin dan juga ada Lana. Terima kasih banyak, sukses untuk film Uti dan Keke. Semoga segera Terima kasih. tayang Amin. dinanti Amin, oleh amin, seluruh amin. Sobat Kawanua. Dan jangan lupa yang ingin melihat bagaimana perpaduan budaya, toleransi Gorontalo, Sulawesi Utara, nanti tonton saja film Uti dan Keke segera di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Regina pamit, Kawanua TV, Torang PTV. Sampai jumpa.